Oke. Dalam kesempatan ini Pak, saya ingin menyampaikan atau ingin bertanya kepada Bapak mengenai visi dan misi program sekolah itu yang berdampak pada murid. Jadi saya ingin mengetahui dari Bapak sendiri apa rencana Bapak, apa visi Bapak untuk sekolah ini yang tujuannya untuk berpihak kepada murid. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Bagaimana contohnya? Kalau pembelajaran di sekolah SMA swasta daerah dari awal saya pimpin, pembelajaran itu memang berfokus kepada murid. Kenapa? Karena nanti yang akan memperoleh pengetahuan ilmu dibawa oleh anak tersebut di masyarakat, ya murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan Guru anggota saya dalam memberikan pembelajaran itu memang harus berfokus kepada murid agar mereka paham mengetahui pengetahuan yang diperoleh untuk dapat disebarluaskan kelak jika dia tamat. Gitu loh Bu. Kemudian tantangannya bagi guru itu apa Pak untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Yang pertama-tama tantangan untuk sekolah SMA swasta daerah Joman ini, pembelajaran yang berfokus kepada murid atau untuk murid adalah peralatan kita masih kurang lengkap. Peralatan. Nah, namun sekarang sudah mulai kita lengkapin. Contoh salah satunya Infokus. Hanya belum ada setiap kelas Infokus kita sediakan. Nah, alhamdulillah tahun ajaran ini akan kita pasang di setiap kelas. Namun banyak kendalanya lagi. Infokus ditaruh di setiap kelas tidak dibawa. Ya, sekolah gedung kita masih gedung yang lama, ada beberapa bagian. Kita takut nanti diambil orang. Begitupun nanti saya upayakan agar guru dengan mudah memberikan pembelajaran melalui Infokus dengan semua pengetahuan yang ada baik dalam sekolah maupun dari luar. Itulah tantangannya. Yang kedua tantangannya, kita ini kan sekolah swasta, jadi muridnya itu ya terus terang aja, yang 80% minat belajarnya itu hanya sekitar 30%. Nah, yang 50% minat belajarnya itu paling-paling sekitar ya adalah sekitar 30% juga. Nah, ini yang ngeri ini yang 20% 30% minat belajarnya lebih kurang ada 40%. Inilah tugas kami berat ini. Beda kita sama sekolah negeri. Sekolah negeri memang mereka memburu ke sana. Namun walaupun seperti itu, saya masih melaksanakan suatu misi, visi dan sebagainya agar anak-anak mau sekolah sini, sehingga saya membuat suatu program-program sehingga mereka mau belajar di sini dan orang tua mempercayakan anaknya untuk sekolah di SMA swasta daerah Erjoman. Itu tugas saya itu. Contohnya ya kan Pak, kita udah membuat program ini olahraga ya kan Pak. Setiap Sabtu, Jumat dan Sabtu itu setiap 2 minggu sekali OSIS itu membuat pertandingan olahraga yang 2 minggu sekali. Iya, kita laksanakan itu. Itulah tujuannya untuk mengajak anak-anak itu supaya lebih giat lagi ke sekolah. Itulah salah satunya. Ini lagi tantangannya yang paling berat adalah COVID. Ini, jadi mudah-mudahan COVID ini bisa kita atasi dan mudah-mudahan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 100% tatap muka, tidak sebagian-sebagian seperti ini. Saya rasa itu tantangan yang paling berat, COVID. Kemudian selama ini apakah gotong royong ataupun ya istilahnya berkolaborasi anak-anak tersebut dengan gurunya dalam proses pembelajaran itu diterapkan? Jika tidak, apa penyebabnya? Kalau gotong royong, konsep saya dari saya mengajar tahun 1999 masuk ke sekolah SMA swasta daerah Joman ini, konsepnya belajar itu gotong royong. Tidak ada di antara kami baik siswa, guru, kepala sekolah maupun tata usaha yang lain itu merasa sok pinter sendiri, gak ada. Kita kerjakan bersama-sama.
di mana kelemahan kita kerjakan bersama-sama. Toh juga kita sering memanggil pengawas-pengawas atau orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, untuk memberikan arahan-arahan yang tertentu di sekolah kita. Gotong royong itu penting, namanya kolaborasi itu. Kalau enggak, mana bisa kita kerja sendiri. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan lah itu bisa dilaksanakan. Apa harapan Bapak terhadap sekolah di masa yang akan datang? Kemudian sekaligus ini ya Pak, apa saja yang bisa kita capai agar proses pembelajaran itu dia lebih berdampak kepada murid? Kalau Bagaimana guru-gurunya seharusnya? Kalau proses pembelajaran itu, kalau pertanyaannya agar berdampak kepada murid, ini seolah-olah ada sekolah yang pembelajaran tidak berdampak kepada murid. Gak ada sekolah yang tidak berdampak kepada murid. Saya berani jamin itu. Nah, saya sendiri aja di kampung gini, sekolah kecil, yang memang belajar kepada murid. Kenapa? Dengan adanya kita pembelajaran itu berdampak kepada murid, fokus kepada murid, murid itu akan bercakap, berkata kepada teman-temannya, besok akan masuk kemari. Kalau enggak, yang mana ada muridnya? Kalau kita open gak open. Semuanya itu pokoknya ya udah kami lakukan lah bersama guru agar bagaimana anak itu belajar dengan bagus lah di sekolah, apalagi tujuannya untuk karakter dan berbudi baik lah yang lebih kita ini kan ya kan Pak. Iya. Pintar pun IQ pintar, tapi kalau EQ itu tidak dibarengi, itu tujuannya tidak akan sempurna. Betul kan? Ya, garis besarnya ini kita kadang-kadang cerita pendidikan berkarakter macam itu dan sebagainya. Karakter itu dimiliki oleh masing-masing siswa. Memang kita ini sebagai guru kadang-kadang mengetahui ini karakternya kemana, tapi itu tetap salah. Yang itu anak itu sendiri, kita hanya mengarahkan kemana mereka mau pergi. Oleh karena itu sekolah ini adalah untuk tempat berkumpul orang-orang yang mau dan ingin memiliki pengetahuan, dan bersama-sama bagaimana nanti pengetahuan itu bisa kita terapkan di masyarakat. Kunci dasarnya seperti itu tuh sebenarnya. Kemudian akhlak ya kan Pak, kita harus sama-sama lah membimbing anak-anak itu supaya berakhlak baik, itu kan Pak. Iyalah, kalau akhlak ini memang dari dulu, dari mulai zaman dia lahir, anak orang tuanya sudah membina akhlak. Hanya kadang-kadang ciptaan yang Maha Kuasa ini kan bermacam-macam. Di tempat macam manapun, ini saya kasih contoh yang kasar aja langsung ya. Ini kok cerita tentang akhlak ini. Emas itu mau di macam manakan ya harganya tetap mahal. Besi itu mau dibikin macam-macam emas pun gak bisa. Sampai kapan? Sampai mati pun gak bisa. Bang, anak itu kan mempunyai keunikan sendiri. Ada yang menunjukkan sebenarnya. Yang ada kalah, yang beda menang, belum tentu. Mana mungkin emas untuk pisau, kan gak mungkin motong-motong bawang. Besi berguna untuk motong-motong bawang kan? Apa kita bisa emas? Nggak mungkin. Jadi belum tentu emas itu paling berharga, belum tentu. Yang berkarat itulah paling berharga. Sehingga ada orang yang bekerja untuk membersihkan karatnya. Nah kalau emas apa dibersihkan lagi? Loh setelah nih. Baru sumber apa saja yang kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tadi Bapak udah menyebutkan sudah ada infokus, kemudian alat-alat laboratorium khususnya biologi itu sudah lumayan lengkap lah. Kalau sumber-sumber ini untuk pelaksanaan kegiatan yang pertama gedung. Kemudian lokasi. Kalau lokasinya nggak nyaman mana bisa. Sarana prasarananya. Baru yang ketiga situasi. Situasi dan kondisi harus sejuk, nyaman dan sebagainya. Jauh dari keramaian, insya Allah sekolah kita jauh dari keramaian, ya kan? Apa lagi? Banyak lah faktor-faktornya. Banyak. Jadi saya rasa sudah cukup Pak. Berarti kan visi kita itu di SMA swasta daerah itu kan yang baru. Kalau yang kemarin kan belum berbau mengenai profil pelajar Pancasila. Ada sih akhlak mulia kan Pak. Iya. Kalau masalah itu aku bingung aku senang itu. Ini dari dulu yang memang itu Pancasila. Ada Pancasila itu Tuhan Yang Maha Esa semua. Yang nggak punya agama nggak boleh masuk. Ini setelah COVID ini sebenarnya kita lebih menggalakkan agar anak-anak itu bagaimana untuk kembali lagi ke sekolah, iya kan Pak? Iya. Mengajak, karena itu yang payah. Itulah sebenarnya hambatan kami, karena semenjak COVID ini kadang peraturan juga berubah-ubah ya Pak.
Nanti katanya udah Anak ada yang selesai. kerja timbangan nganggur di rumah, sayang katanya. Akhirnya dia dapat duit, payah kali diajak. Nah, siapa yang mau bertanggung jawabkan itu? Bingung benar kan? Nah, itulah salah satu hambatan saya kan, Pak. Bukan hambatan sekolah ini, saya yakin Iya. semua sekolah itu. Iya, iya. Nah, nanti kalau wawancara sana ku tembak langsung seperti itu. Siapa yang bisa mengatasi itu? Ya. Jangan adanya peraturan ini, mainkan peraturan main. Iya. Mana bisa? Karena setiap sekolah itu juga berbeda-beda Iya, ya. beda. Apalagi kita yang di ini kan di kampung ini kan. Kita udah syukur kita ini kebersamaan, kekeluargaan, guru, murid kita jaga. Iya. Makanya kita tetap konsisten, apa namanya itu yang ada nih, tetap apa namanya? Sekuen. Enggak, tetap apa namanya nih? Tetap enak aja lah, enjoy ini, apa namanya? Tetap enak, nggak ada permasalahan di antara kita. Lain ada dari yang luar, masih yayasan macam itu nggak urusan itu. Nah, kita penting urusan soal Internal. pendidikan, titik selesai. Apa nih? Ya. Hah? Terima kasih ya, Pak. Ini sampai kapan pun udah gitu tuh, nggak percaya tengok lah. Selesai.